just throw me out on the street and that'll be that. You'll never hit Hellenbach. No, you don't have to do this. Hellenbach, no. Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Antidote 2021, di mana film ini menceritakan kisah seram seorang wanita bernama Sherin. Dalam kisahnya, Sherin yang pada awalnya sedang berada di rumah sakit dan tengah menjalani operasi darurat, tiba-tiba saat terbangun dia berada di tempat yang berbeda. Bukan rumah sakit tempat dia dirawat, melainkan di situ Sherin melihat banyak orang-orang pada disiksa lalu disembuhkan seperti sedia kala, di mana hal itu berlaku kepada dirinya sendiri. Apakah yang terjadi sebenarnya pada Sherin? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film berawal dari seorang wanita bernama Sherin yang tiba-tiba membangunkan suaminya yaitu Ethos karena merasakan sakit perut yang hebat. Lantas Ethos yang mengetahui hal itu langsung membawa Sherin ke rumah sakit. Setelah Sherin diperiksa, Dr. Merritt mengatakan kalau Sherin mengalami radang usus buntu akut dan harus dilakukan operasi darurat. Operasinya akan berlangsung lama, namun Ethos dan putrinya tetap menunggu sampai operasi selesai. Tak lama kemudian, Sherin dipersiapkan untuk operasi dan bius yang diberikan kepadanya mulai bekerja. Beberapa waktu berlalu, ketika Sherin tersadar, ia kaget mendapati dirinya terborgol, bahkan ruangannya pun tampak berbeda. Lalu tiba-tiba seorang dokter bernama Erin Hellenbach datang untuk membuka borgol Sherin. Di situ Sherin bertanya-tanya kemana Dr. Merritt dan di mana dia berada. Namun Dr. Helen tidak menjawab, dia hanya mengatakan kalau Sherin sempat mengalami komplikasi saat operasi. Mendengar perkataan Dr. Helen, Sherin tampak bingung karena luka bekas operasinya pun sudah menghilang. Lantas ia keluar kamar mencoba untuk mencari keluarganya. Akan tetapi Sherin malah dibius dan dibawa kembali ke kamarnya. Ketika tersadar, Sherin memperingati Dr. Helen kalau Ethos akan mencarinya dan melapor ke polisi. Namun Dr. Helen dengan santainya menjawab kalau tidak ada seorang pun yang nantinya mencari Sherin. Tak lama kemudian, Sherin mendengar teriakan pasien lain dan betapa kagetnya dia melihat pasien itu kembali dengan keadaan kedua matanya dicongkel, membuat Sherin ketakutan. Lalu Sherin berkomunikasi dengan pasien kamar sebelah bernama Everett melalui secari kertas. Di situ Sherin akhirnya tahu bahwa tempat ini bukanlah rumah sakit. Namun ketika Sherin masih dipenuhi pertanyaan, tiba-tiba terdengar suara Everett berteriak histeris. Setelahnya, Sherin kembali dihampiri Dr. Helen yang menanyakan tentang masa lalunya serta penyesalan Sherin yang sudah ia lakukan sebelumnya. Namun bukannya menjawab, Sherin malah meminta belas kasihan untuk dipulangkan. Dengan sikap Sherin seperti itu, Dr. Helen memperingati Sherin untuk kooperatif dalam menjalani perawatannya. Dan ia pun langsung membawa Sherin ke sebuah ruangan, di mana nantinya Sherin akan bertemu pasien-pasien lainnya. Di sana sudah ada Cassandra, Rezon, Marjorie, Lesler, dan terakhir Everett. Dialah yang sudah mengirim secari kertas ke Sherin melewati lubang antar kamar mereka. Sherin lalu bertanya apa yang terjadi pada Everett saat itu. Rupanya Everett dihukum dan dipotong lidahnya karena ketahuan mengirim surat ke Sherin. Namun sekarang lidahnya sudah tumbuh kembali. Di sini Cassandra menjelaskan bahwa menurut pendapatnya sendiri, tempat ini adalah fasilitas eksperimen di mana para pasien dijadikan kelinci percobaan. Bahkan Cassandra pun sudah mengalaminya. Dia dibakar hidup-hidup namun dia bisa kembali seperti semula. Jadi mereka semua ini diberi serum pemulih yang disebut Antidote yang membuat seluruh anggota tubuh mereka bisa kembali seperti semula. Lalu tiba-tiba... What is that? Sherin yang sudah kembali ke kamarnya melihat dua perawat membawa Rezon pergi secara paksa. Pintu kamar yang tidak terkunci membuat Everett secara bebas bisa masuk ke kamar Sherin. Di situ ia memberitahu kalau apa yang Sherin lihat barusan itu adalah indeks di mana para pasien akan dipilih untuk uji coba. Di waktu yang sama mereka melihat Rezon kembali dalam keadaan berlumuran darah.
Ternyata sosis Rezon habis digoreng. Tidak ingin bernasib sama seperti Rezon, Sherin pun pergi mencari jalan keluar. Dengan melewati lorong-lorong lain, Sherin malah melihat dua pasien dalam keadaan aneh. Dan tanpa sengaja, Sherin malah bertemu kembali dengan Dr. Helen yang melihatnya berkeliaran. Lalu Dr. Helen membawa Sherin ke ruangannya. What are you doing? Please, Sharon, sit. Di sana Dr. Helen menunjukkan sebuah foto pria yang tewas tergantung, membuat Sherin terkejut karena bagaimana mungkin Dr. Helen memiliki foto mantan pacar Sherin. Sherin pun akan memberitahu Dr. Helen tentang mantannya itu dengan syarat dia dibolehkan memakai telepon. Setelah Dr. Helen sepakat, Sherin memberitahu kalau mantannya itu bernama Nico. Namun entah apa yang terjadi, Nico tiba-tiba saja gantung diri. Sherin sendiri pun tidak tahu menahu alasannya. Lalu Sherin segera menghubungi keluarganya, tapi apesnya telepon itu tidak berfungsi dan terjadilah perdebatan di antara mereka karena Sherin merasa telah ditipu. Kemudian Sherin yang masih ingin mencoba kabur diam-diam mengikuti petugas. Melihat pintu lobi utama, lantas ia segera masuk. Tapi sayangnya pintu itu adalah kamar pasien juga. Jadi tempat ini seperti labirin, sehingga sangat sulit untuk mencari jalan keluar. Lalu Sherin dikejutkan dengan melihat Nico keluar kamar. Dan lebih terkejutnya lagi, ia melihat piano yang mana di atasnya terdapat sebuah kawat yang digunakan Nico gantung diri. Tapi tiba-tiba Sherin yang ketahuan berkeliaran mendapat hukuman di mana salah satu kakinya dipotong. Setelahnya, Sherin kembali ke kamarnya dan terlihat Dr. Helen sedang menyatukan kaki Sherin menggunakan staples serta diberikan antidot yang sebagai infusan. Begitulah cara kerja di tempat ini, di mana para pasien akan disiksa, lalu disembuhkan, dan seperti itu seterusnya. Singkat cerita, Sherin mengunjungi Everett untuk memberitahu bahwa ia baru saja melihat Nico yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Mendengar itu, sontak Everett kaget. Ia pun protes ke Dr. Helen. Bagaimana bisa ada orang ditahan di tempat ini selama 10 tahun, sedangkan Everett sudah dijanjikan Dr. Helen akan dibebaskan dalam waktu 3 bulan. Ia pun terus mendebatkan semuanya. Bahkan ia mendesak Dr. Helen untuk segera mempertemukan dia dengan manajer Dr. Helen. Akan tetapi bukannya bertemu manajer, Everett malah disiksa lagi di mana lidahnya kembali dipotong. Kemudian scene memperlihatkan masa lalu Sherin, di mana 10 tahun yang lalu Sherin diinterogasi oleh detektif Ethos mengenai kematian Nico. Namun berbagai pertanyaan yang dilontarkan Ethos, Sherin selalu menjawab tidak tahu. Keesokan harinya, Ethos kembali menemui Sherin. Di situ ia menyampaikan kalau penyelidikan kasus Nico sudah ditutup karena pihak kepolisian tidak menemukan bukti apapun untuk tentukan kematian Nico selain gantung diri. Lalu Ethos mencoba menenangkan Sherin. Dari sinilah awal mula Sherin dan Ethos mulai akrab dan akhirnya menikah. Kembali ke masa sekarang, ketika Sherin melihat serumnya hampir habis, dia pun melihat kakinya benar-benar sudah pulih. Lantas ia kembali ke kamar Nico untuk memainkan piano. Namun tanpa ia sadari, Lesler mengikutinya. Tapi untung saja ada petugas yang lewat sehingga Lesler pun pergi. Lalu Sherin diam-diam mengikuti petugas itu. Melihat di balik kaca pintu terdapat daun-daun dan cahaya siang hari, lantas Sherin yang kesenangan berlari menuju pintu itu. Tapi apesnya pintu itu hanyalah sebuah tembok. Ketika Sherin kembali ke kamar Nico, melihat jasad Nico, seketika Sherin yang ketakutan langsung keluar kamar dan menemui Cassandra untuk memberitahu apa yang ia alami barusan. Cassandra berpendapat bahwa mungkin saja Sherin berhalusinasi. Lalu Sherin yang masih berambisi untuk kabur mengajak Cassandra bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Namun Sherin dipanggil Dr. Helen. Ia berpura-pura merasa belum pulih dan diam-diam mengambil kunci ruangan Dr. Helen. Secara bersamaan, Dr. Helen dipanggil perawat lain untuk menangani pasien lain. Kesempatan itu pun digunakan Sherin dan Cassandra untuk mencari petunjuk.
Setelah menemukan peta, mereka menuju gudang untuk berganti kostum. Tapi tiba-tiba, Dr. Helen muncul bersama petugas untuk mengambil antidot. Namun untung saja persembunyian mereka tidak diketahui. Selanjutnya mereka segera mencari jalan keluar. Akan tetapi salah satu perawat di sana menyadari mereka pasien. Lantas perawat itu pun memanggil bantuan dan mengepung mereka. Tepat pada waktunya, Sherin berhasil keluar sebelum ditangkap perawat itu. Ia pun terus berlari sejauh mungkin sampai akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Tapi anehnya ia tidak menemukan siapapun, padahal baru saja ia sempat mendengar orang ribut. Sherin yang terus menelusuri menemukan sebuah ruangan gelap. Apesnya Sherin malah kembali ke kamar Nico, lalu ia pun dibuat pingsan. Ketika tersadar, Sherin mendapati dirinya tergantung seperti Nico dan disembuhkan oleh antidot. Dr. Helen mengatakan kalau Sherin baru saja mengalami halusinasi. Lalu dia memberitahu kalau dirinya dan para perawat di sini tidak akan membunuh siapapun. Bahkan tidak ada kematian yang mutlak di sini. Tapi para pasien hanya akan disiksa terus-menerus sampai para pasien sadar dengan kesalahan yang sudah diperbuat. Mendengar itu, Sherin yang hampir pulih menemui Everett menanyakan kesalahan apa yang diperbuat sehingga ia bisa di sini. Dulu Everett adalah seorang pengacara hukum yang selalu membela orang yang salah sehingga Everett sering dihukum dengan dipotong lidahnya. Berkemungkinan juga Rezon, ia yang selalu memperkaos para wanita, mendapat hukuman sosisnya digoreng berulang kali. Sherin lalu menanyakan hal yang sama pada Cassandra. Ternyata di masa lalunya, Cassandra membakar peternakan beserta pemiliknya yaitu suami istri. Karena ia tidak tega melihat hewan-hewan di sana cuma diambil bulunya saja. Tapi kenyataannya perbuatan Cassandra itu salah, sehingga ia mendapat hukuman dibakar berkali-kali. Lalu Sherin menyimpulkan kalau sebenarnya para pasien di sini semuanya sudah tewas. Hal itu dibuktikan dari Everett yang sebelumnya mengalami kecelakaan hebat. Lalu Cassandra yang memakan jamur beracun dan Sherin yang melakukan operasi darurat. Dan dari situlah akhirnya Sherin mengakui kalau sebenarnya Nico bukan gantung diri, melainkan dia yang bunuh. Di mana pada malam itu mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran hebat sehingga tak sengaja Sherin membunuh Nico. Karena tak ingin dipenjara, Sherin membuat kematian Nico seolah-olah gantung diri. Kemudian ia menemui Dr. Helen untuk menanyakan siapa dia sebenarnya. Ternyata Dr. Helen pasien juga seperti Sherin. Dulu tahun 1969, sewaktu dia hidup dia adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit ternama. Namun ia membuat para pasiennya OD dengan resep yang dibuat asal-asalan, sehingga menyebabkan banyak korban berjatuhan, hingga akhirnya ia berada di sini. Ia juga memberitahu kalau setiap 3 bulan semua orang di sini akan dievaluasi dan nantinya ada yang menjadi seorang penyiksa atau menjadi pasien yang disiksa terus-menerus. Ya bisa dibilang tempat ini adalah neraka dan semua orang yang berada di sini mendapat hukuman sesuai perbuatan dia sewaktu hidup di dunia. Sherin lalu tiba-tiba dibawa oleh seorang perawat yang akan menghukumnya. Dan tanpa diduga, perawat itu adalah Nico. Sherin meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Ia pun akan bundir dan meminta Nico pergi. Namun karena sistem di sini tidak seperti itu, lantas Nico berusaha menyelamatkan Sherin. Karena sebenarnya Sherin memang belum benar-benar tewas. Ia dalam keadaan koma. Sherin yang masih diberi kesempatan untuk hidup mulai berjalan di atas jembatan menuju sebuah cahaya. Sementara Nico kembali ditarik oleh 2 penyiksa. Setelah Sherin kembali ke tubuh aslinya dan tersadar, Dr. Merritt mengatakan kalau Sherin sempat meninggal 15 detik. Tapi Sherin yang merasakan kalau kejadian yang ia alami terasa sangat lama sekali. Meskipun begitu, Sherin sangat senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan suami dan putrinya. Beberapa hari berlalu, terlihat Sherin sudah benar-benar pulih.
Ia mencari tahu nama-nama yang ia temui sewaktu di neraka. Ternyata cerita-cerita mereka benar adanya. Kemudian Sharin mengunjungi makam Nico untuk menaruh bunga dan lilin. Ia berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Antidote. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.